Kematian tidak memandang waktu, tempat, dan usia. Kematian juga bisa menimpa siapa saja. Ini merupakan kisah nyata dari seorang siswa yang berangkat sekolah, namun tidak pernah pulang kembali. Mau mendengar ceritanya? Dengerin ceritanya di IKN. Ini kisah nyata. Berani mendengarkan? Siap diteror. Jadi gini Tin, ada kisah seorang anak yang mau berangkat sekolah di sekitar Tanah Abang. Jadi di Tanah Abang itu ada underpass. Si anak ini setiap berangkat sekolah pasti menyeberangi underpass tersebut. Ini anaknya sekolahnya SD? SD, iya dia masih SD. Pagi-pagi dia berangkat pamitan sama orang tuanya, karena biasanya itu dia diantar sama orang tuanya. Nah kali ini dia bilang dia mau nyamper temannya. Makanya dia berangkat sendiri dari rumah tanpa diantar orang tuanya. Ya udah pada akhirnya orang tuanya pun mengizinkan dia salim terus langsung berangkat. Dia berangkat sekolah sendiri nyamper ke temannya dan ternyata temannya itu gak ada, udah berangkat duluan. Pada akhirnya dia jadinya jalan sendiri. Nah kemudian dia berangkat lewat underpass itu. Dia kan harus nyebrang ya. Namanya anak kecil ya. Kalau misalkan mau nyebrang underpass itu dia biasanya lari. Nah, ketika dia lari menyeberangi underpass tersebut, tiba-tiba ada motor lewat. Terus ketabraklah si anak ini. Langsung meninggal? Tuh. Nah, ibunya nggak tahu nih, karena ibunya tuh tahunya dia berangkat sekolah. Nah, tiba-tiba anak itu pulang ke rumah. Ketok-ketok rumahnya. Assalamualaikum. Akhirnya ibunya buka. Jawab, Waalaikumsalam. Ditanyalah sama ibunya, kok udah pulang dek? Emang sekolahnya libur atau gimana? Ketika ditanya gitu, anaknya nggak jawab. Dengan muka yang polos gitu, nggak ada ekspresi, dia langsung masuk ke rumahnya, masuk ke kamar. Nggak lama kemudian, di keluar kamar, dia ternyata ganti baju. Ganti baju pakai busana muslim putih-putih. Terus ibunya terheran-heran. Kok kamu ganti baju sih dek? Mau kemana? Emang ada acara di sekolah? Si anak itu pun melengos aja gitu jalan, nggak ngejawab pertanyaan dari ibunya. Ya udah pada akhirnya ibunya pun karena memang lagi sibuk ya ngurusin adiknya yang masih kecil, ya pada akhirnya ya udah dibiarin aja kayak gitu. Nah, nggak lama ada yang gedor-gedor pintunya. Tuh gitu. Assalamualaikum. Bu Ani. Waalaikumsalam, ya tunggu. Dibukalah pintunya sama Bu Ani. Ya kenapa Bu Ani? Ternyata tetangganya ngetok-ketok. Bu, Siska bu. Kenapa Siska? Siska ketabrakan. Ah, ketabrakan di mana? Itu tadi pas mau sekolah. Tadi Siska udah pulang kok, dia udah ganti baju, pakai baju busana muslim. Enggak bu, ini dia tabrakan tadi masih pakai baju sekolah. Langsunglah si Bu Ani itu lari ke lokasi ketabraknya. Ketika dilihat, ternyata benar. Di situ ada jasad Siska masih menggunakan baju sekolah. Nah, ternyata yang tadi pulang ke rumahnya itu bukan jasadnya Siska. Kemungkinan adalah rohnya. Wah, Korin kali ya, Korin? Ya, mungkin Korinnya entah apa. Mungkin si Siska ini pulang untuk pamitan terakhir kalinya. Ibunya langsung histeris. Tiba-tiba ibunya langsung pingsan. Dan udah, ceritanya begitu aja sih. Ya, Dik, mungkin akan ada sedikit sesi tanya jawab untuk cerita tadi. Ini klarifikasi dulu, Siska dan Bu Ani ini nama samaran ya? Ya. Jadi gue sih nggak bisa nyebut nama asli ya, karena kan memang ini privacy ya. Jadi sebut aja Bu Ani ini sebagai ibunya dan Siska ini sebagai anak. Ya, terima kasih untuk cerita hari ini. Dan bagi para warga IKN yang memiliki kisah-kisah nyata, boleh di-share ke kami melalui DM Instagram dan TikTok di @inikisahnyata_IKN. Tetap bersama kami di IKN. Ini kisah nyata. Berani mendengarkan, siap diteror.